kalian sih ini aja ya, deketin lausenya aja. Di sini nih, layarnya di sini. Oke, nah sekarang kalian gini, semuanya tebak tokoh gitu, oke? Ya, oke ya. Jadi nanti tebak tokoh. Yang mau nebak, angkat tangan dulu, lalu maju ke depan. Mau nggak? Berani nggak? Nggak berani. Oke, gini deh. Kalau yang mau nebak, angkat tangan dulu, nggak boleh semua ngomong. Peraturannya gitu, oke? Nah, sekarang semua gini. Sedang tebak tokoh, 1, 2, 3. Tangannya gini loh. Tebak tokoh. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tebak. Oke, siap semuanya. Yang mau tebak harus angkat tangan dulu baru jawab ya. Ini perjanjian lama, tokohnya di perjanjian lama. Siap? Ini baru kan perjanjian lama, banyak pokoknya perjanjian lama kan? Siap ya? Oke. Lihat. Joget dulu dah. Oke. Siap ya? Mereka adalah 3 orang bersahabat. Sini. Cepat. Bukan kamu dia. Kamu mau jawab? Sebelum jawab, kamu harus goyang dulu. Oke. Ngajarin. Siapa? Sadrak Mesa Abednego. Siapa yang setuju? Oh, kamu setuju dengan ikutannya? Oke, duduk kita lihat. Berikutnya adalah nama mereka kalau disingkat jadi SMA. Tadi dia bilang siapa? Kalau disingkat jadi SMA kok? SMA. Sadrak Mesa Abednego. Oke. Mereka pernah dimasukkan ke dalam api. Betul? Betul nggak? Siapa yang pernah dimasukkan dalam api di Alkitab? Bukan kamu. Sadrak, Mesa, dan Abednego. Tepuk tangan. Kamu nanti dapat handphone. Apa handphone? Ya kalau gitu saya jawab ya tadi ya. Handphone. Oke, ini kisah ada di Daniel 3. Mungkin kamu udah tahu kisahnya, tapi saya ingin kamu belajar sesuatu yang penting dari Sadrak, Mesa, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesa, dan Abednego SMA ini ya, SMA ini saya bagi dalam 3 babak. Oke, kita akan mulai di babak pertama. Kita akan dimulai. Kamu lihat ngobrol. Babak pertama ini, suatu hari Raja Babel Nebukadnezar membuat patung yang tingginya 27 meter. Ini kurang lebih 2 meter. 27 itu setinggi apa coba? Dan lebarnya 2,7 meter. Ya. Patung ini dibuat supaya semua orang harus menyembah patung ini. Nah, kemudian diumumkanlah kepada semua orang, dengarkan baik-baik. Pengumumannya adalah demikian. Beginilah ditegakkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sergap dan berbagai jenis bunyi-bunyi
tidak menyembah akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian patungnya dia ada orang semua pada nyembah. Kan tadi dikatakan bunyi alat-alat musik, maka dibunyikanlah alat-alat musik. Dan sangkakala dibunyikan seperti ini. Sangkakala itu bunyinya. Pada waktu semua musik dibunyikan dan sangkakala ditiup, itu artinya perintah ini harus ditaati. Dan kemudian semua berlutut menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tidak ada satupun yang tidak menyembah patung itu. Tetapi ketika mereka menyembah, tiba-tiba ada orang mengatakan, lihat, ada 3 orang yang berani melawan perintah raja. Dan kita lihat siapa itu. Ternyata ya, si SMA ini banyak musuhnya. Musuhnya itu bukan karena mereka melakukannya nggak benar, karena mereka berani melakukan yang benar, maka mereka dimusuhi, kan aneh ya. Nah, ya, apa yang terjadi? Inilah 3 orang ini yang berani menentang perintah raja, tapi menyembah patung. Mereka tidak menyembah patung, mereka menyembah Tuhan Allah. Oke? Dan kemudian musuh-musuhnya langsung bilang gini, ini kesempatan untuk kita menjatuhkan dia. Ya, kita akan melapor kepada raja supaya orang ini akan masuk dalam api dan dia akan mati seperti itu. Oke? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di babak 2? Ayo, sekarang kita masuk dalam babak 2. Ayo duduk yang baik. Wow. Oke, babak kedua ini mari kita lihat apa yang terjadi. Datanglah 2 orang itu kepada raja dan berkata, "Raja, bukankah engkau sudah memberikan perintah bahwa semua orang harus menyembah patung yang engkau dirikan itu? Betul? Emang ada yang berani melawan? Ada. Siapa mereka?" Dan raja mengatakan, "Bawa mereka ke sini." Marahnya sekali raja. Dan dibawalah mereka ke sini. Raja kaget dong, karena raja sangat sayang terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Ternyata 3 orang ini. Terus raja bilang gini, Sadrak, Mesak dan Abednego, aku memberikan kamu kesempatan. Gini, cuma sembah aja, dan aku akan membebaskan kalian dari perapian yang menyala-nyala. Ayo lakukan itu. Tapi kan mereka tahu itu nggak benar. Mereka tahu bahwa mereka tidak menyembah patung dan dewa. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Allah, dan mereka tidak mau untuk melakukan yang tidak benar. Nah, sekarang di sini saya pengen kamu belajar benar-benar ya. Di dalam dunia ini kamu akan menghadapi banyak hal yang mengajarkan kamu melakukan yang tidak benar. Ya, lawan si mami, teman jahatin. Wow, kamu diajarin kepala patung. Nah, sama, tapi coba dengerin. Sadrak, Mesak dan Abednego dia bilang gini, jika Allah yang kami puja, yang kami sembah, sanggup melepaskan kami, ia dapat melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Benar nggak? Kan dia Tuhan. Kalau Tuhan melepaskan kami dari api, dia bisa lakukan itu. Nah, sekarang kamu belajar ayat yang ke-18. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan itu, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Artinya apa? Gini ya. Di sini mereka belajar menjadi anak Tuhan yang berani. Berani itu bukan begini loh. Teman kamu tuh ngajak kamu berantem, berani nggak?
lalu saya ditantang lakukan itu, mau nggak? Kamu jawab gini, enggak. Lalu kamu bilang, kamu pengecut, saya nggak pengecut, saya berani buat Tuhan, amin. Terus kamu misalnya, pukul dia, mau? Ya dia yang ngecek kamu, pukul dia, enggak. Kamu nggak berani ya? Bukan saya nggak berani, justru saya berani melakukan kebenaran, betul? Itu berani anak Tuhan. Kalau kamu berani melakukan yang benar, terus orang bilang, dasar kamu nggak berani melakukan sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Aku tahu nggak benar, maka aku lakukan. Belajar di sini dari Sadrak Mesach dan Abednego. Kalau saya tahu itu nggak benar, tidak akan saya lakukan. Misalnya gini ya, anak-anak aja ya. Teman-teman nawarin kamu gini, hei rokok yuk. Terus kamu mengatakan nggak berani lo rokok, nggak berani karena melawan. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi kalau sesuai dengan yang Tuhan mau, saya akan melakukan itu. Amin. Amin nggak? Hari ini belajar yang itu loh ya. Berani di hadapan Tuhan itu, berani melakukan sesuatu yang benar meskipun diejek orang. Itu. Jangan karena dibilang sama orang, kamu nggak berani. Karena kamu berani melakukan yang benar, terus kamu dibilang nggak berani. Enggak. Saya justru berani. Kira-kira ya, kalau kamu gitu ya, Tuhan kasih jempol nggak? Jempol dong. Kalau kamu berani melakukan yang benar, Tuhan kasih jempol nggak? Kasih jempol dong. Kalau kamu melakukan yang tidak benar, yang kasih jempol siapa? Iblis. Nah, kamu mau dapat jempolnya iblis atau Tuhan? Tuhan dong, betul nggak? Nah, itu tuh kayak gitu tuh beranian Tuhan ya. Nah, tapi yang terjadi adalah apa? Di bawah tiga kan dia bilang ini, kalau Tuhan kalau Tuhan melepaskan kami, dia bisa melepaskan kami. Kalau tidak, kami tetap tidak akan menyembah. Di bawah tiga ini akhirnya kan karena mereka berani melawan perintah raja, berarti mereka harus terima konsekuensi kan? Ya, oke. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di bawah tiga ini. Di bawah tiga ini, mereka tentu saja akhirnya masuk ke api. Raja marah. Kamu berani sekali menentang perintahku. Kalau gitu, kamu akan menerima akibatnya. Maka akhirnya pengawal masukkan mereka ke dalam apian yang menyala-nyala, dan biarlah mereka akan mengalami satu siksaan di api tersebut. Maka kemudian mereka diikat satu persatu, diikat, lalu mereka dimasukkan ke dalam api yang lagi menyala-nyala. Satu persatu dimasukkan, dan raja mengatakan, buat api itu lebih panas lagi. Saking panasnya kan dimasukin satu-satu. Apa yang terjadi? Orang yang memasukkan api itu malah mati kebakar. Mereka yang mati kebakar karena saking panas, dipanaskannya berkali-kali lipat. Mereka kebakar, mati. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka ketiga orang mati ya. Tiba-tiba raja mengatakan, ada sesuatu. Terus kemudian raja bawa pengawalnya. Mari kita lihat ke dalam api yang dimana Sadrak Mesach masukkan ke sana. Dan ketika raja melihat itu, raja kaget dan raja mengatakan ini, bukan tiga orang, kan ada 3 orang. Terus dia kalian ada 5 orang jalan-jalan loh, siapa itu? Orang mereka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dia pikir anak dewa, padahal bukan. Siapa yang melindungi Sadrak Mesach dan Abednego? Tuhan. Tuhan melindungi mereka. Dia bilang, bukankah ada 3, kenapa ada 4? Gitu kan? Kebayang dia 3 orang ini di dalam api, mereka kebakar. Malah mereka mungkin bisa main
Kamu yang coba-coba ya. Ini hal-hal yang khusus sekali. Bukan berarti aku percaya Tuhan, aku dimasukkan ke api. Bakal kamu. Tapi kenapa mereka tidak berbakar? Karena Tuhan ingin membuktikan siapa Tuhan yang paling benar. Bukan dewa itu. Lihatin mana dewa bisa mengeluarkan orang dari api. Tuhan yang bisa menjaga melindungi kita. Ya, Tuhan yang ciptakan api, dia bisa membakar api, tidak membakar seseorang. Itulah Tuhan yang benar yang diajarkan di Alkitab seperti itu. Ya, dan raja senang sekali dan mengatakan demikian. Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah, datanglah kemari. Wah, kamu lihat tidak? Kalau kamu berani melakukan yang benar, terus orang melihat, wow, kamu mengaku anak Tuhan, kamu bilang percaya Yesus, orang nanti akan mengatakan apa? Benar ya, dia mengaku anak Tuhan Yesus dan dia melakukan yang Tuhan Yesus mau, dan nanti Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dia apa? Disembah orang. Wow, ini baru namanya ngaku percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu mengaku percaya Tuhan Yesus tapi melakukan yang Tuhan tidak mau, orang lihat, pokoknya ngajarinnya di Alkitabnya oke, tapi anak-anak Tuhannya nggak oke. Kita ngomong begitu udah betul nggak? Kamu juga pulang ke rumah kasih lihat mami kamu, apalagi mami kamu belum percaya Tuhan, kasih lihat mami, aku melakukan yang Alkitab ajarkan. Wow, di situ dia belajar. Wah, berarti kamu percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau kamu menjadi anak yang top begitu ya. Lalu kemudian mereka senang sekali, mereka tidak mati. Tapi kalau mati pun mereka nggak takut loh. Ya, kamu takut mati nggak? Kamu takut mati nggak? Saya mau tanya, kalau kamu mati, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu kemana? Yakin? Kalau kamu mati, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu kemana? Siapa yang katakan ke surga? Siapa yang nggak yakin? Siapa yang nggak yakin turun tangan? Siapa yang mau katakan ke surga? Angkat tangan. Siapa yang yakin kalau percaya ke surga karena percaya Yesus? Yakin? Ya, makanya saudara Ishak Abednego tahu kalau kami mati pun kami ke surga, tempat yang paling indah. Tapi kalau Tuhan tidak kasih marah, belum izinkan kita mati, Tuhan ingin kamu menjadi anak Tuhan yang jadi berkat buat orang lain. Amin. Begitu ya, ingat ya. Oke. Nah, kamu lihat nih, pelajaran kami Sadrak apa? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang dipuji siapa ya? Tuhan. Kamu nggak boleh sombong. Saya bisa menang nih, melakukan yang benar. Nggak boleh. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Dan dia mengatakan apa? Terpujilah. Lalu sampai dia memuji dan menyembah Allah, dan sampai dia mengatakan begini, ya, bahwa dia sudah melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, dan mereka menaruh percaya kepadanya, dan dia puji seperti itu, ya. Terus kemudian yang kata ini, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bangsa, coba lihatin, tadinya ini memang ditekan Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dibakar dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Tadinya kan dia minta orang yang bahasa siapa? Patung kan? Nah sekarang dia minta orang yang bahasa siapa? Allahnya siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego, yang Allahnya kita juga. Jadi dia tahu sekarang yang benar tuh patung atau Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego? Allah yang ada di dalam Alkitab. Jadi sekarang dia bilang, kayak kita semua bangsa dan bahasa, kebalik nih sekarang. Tadinya semua bangsa dan bahasa harus menyembah patung. Sekarang semua bangsa dan bahasa harus menyembah Tuhan yang ada di
di dalam Alkitab. Tuhan kita yang kita sembah, yang sekarang kita kenal di dalam nama Yesus. Nah, jadi sekarang dia tahu siapa yang Allah yang benar. Bukan Allahnya dia yang dia bikin sendiri, tapi Allahnya yang ada di dalam Alkitab yang kita kenal dan perkenalkan, Yesus Kristus. Terus kemudian kamu lihat, Daniel raja memberikan kedudukan yang tinggi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya mereka diberkati. Tuhan tuh senang anak-anak kalau kamu melakukan yang Tuhan mau. Meskipun orang mengatakan, ngapain sih kamu lakukan itu? Nggak usah dengar orang. Saya mau melakukan yang Tuhan mau kok. Pusing amat sih ya. Betul? Dan pulang dari sini, perlihatkan tingkah laku kamu kepada papa mama, para teman-teman, supaya orang itu nanti memuji, bukan kamu yang memuji. Oh, kamu bisa begitu karena kamu dengan Tuhan Yesus dalam hidup kamu. Ya, nanti kamu ajak nih ke sini nih. Kamu kalau hari Minggu, kenapa kamu kelakuannya berubah? Karena saya suka sekolah Minggu di sini. Yuk ikut yuk. Saya punya Tuhan Yesus yang mengasihi kamu. Gitu semua. Jadi orang-orang itu mengenal Tuhan lewat kita. Oke? Nah, jadi hari ini belajarlah untuk melakukan yang Tuhan mau. Jangan kayak anak ini nih. Kamu suka lihat film ini nggak? Masih ada nggak namanya Home Alone? Nah, pemainnya kan namanya Kevin. Ya. Nah, suka ikut, bukan ini. Suka ikut karena nih filmnya kali, tapi ini filmnya udah lama sekali. Tahu nggak? Dia sangat kaya, coba lihatin. Dari dia main film, kekayaannya itu berapa tau nggak? 4,5 triliun. Kecil-kecil sudah waktu itu loh ya, tahun 1990-an itu tuh kekayaannya 4,5 triliun. Tapi dengerin baik-baik, bukan masalah kaya kita tuh berhasil. Tuhan tuh nggak ukur dari sana. Tuhan tuh tidak mengukur kamu berhasil tuh dari uang kaya. Enggak. Tuhan tuh mengukur kamu berhasil tuh dari kamu melakukan kebenaran. Coba lihatin orang kaya kayak begini yang dianggap dunia berhasil. Tapi hidupnya itu ya nanti kita lihat ya. Jadi tahun 1991 dia tuh menjadi bintang film, bahkan bawa acara televisi usia 11 tahun. Lalu kemudian dia lucu sekali, lucu banget, cute banget. Tetapi kamu lihat nih sekarang, oke gini hidupnya. Bukan sekarang, waktu tahun lalu, beberapa tahun yang lalu. Kenapa dia ya dari yang tadinya waktu lucu begini, udah gede, kok kayak teler begitu? Tahu nggak uangnya dipakai berapa? Mabok, narkoba. Emangnya itu yang namanya berhasil? Enggak lah, gagal lah, betul nggak? Jadi kayak gini nih, dari tadinya lucu banget, ini kayak begini udah remajanya nih. Tuhan tidak ingin kamu seperti itu. Kenapa tau nggak dia bisa begitu? Ya karena ikut-ikutan teman, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, tapi dia lakukan itu. Nah kayak gitu tuh, boro-boro berhasil. Tapi lihatin sekarang anak ini namanya Nick Fujiksi, lahir nggak punya kaki, cuma ada telapak sedikit dan tangannya nggak ada. Loh kalau orang lihat dia orang berhasil nggak? Nggak berhasil dong sepertinya, karena nggak ada tangan. Tuh dia juga boro-boro kayak si Kevin, uangnya sampai triliunan, nggak bisa dia. Ya, tapi kamu perhatiin, waktu dia bertumbuh, kan dia nggak punya tangan, tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak punya tangan, tapi saya mau berusaha. Jadi dia dulu kan dia nulis tuh pakai kaki. Di sini ada kaki dikit aja. Di sini nih telapak kaki nih. Dia nulis pakai kaki loh. Mau berusaha loh. Kamu kadang-kadang sekolah aja suka males, nggak mau belajar dengan baik. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa nulis. Dia mau belajar nulis dengan baik. Makanya kamu yang dikasih tangan yang komplit sama kaki, gunakan dengan baik, sekolah dengan baik. Itu Tuhan senang seperti itu. Terus setelah dia bertambah lagi,
menjadi seorang remaja beda banget tuh sama si Kevin. Ya, begitu dia remaja, kamu lihat, ya sekarang udah mulai besar nih ya. Dia bisa ketik-ketik di keyboard, di laptop nih, di keyboard dia nih. Ya, keyboard terpisah. Terus dia nulis pakai mulut. Dia berusaha. Kadang-kadang kamu suka menyerah. Wah, aku nggak bisa pelajaran ini. Aku give up deh. Tuhan nggak mau kamu kayak gitu. Kamu bisa. Kalau kamu mau berjuang melatih diri, Tuhan akan tolong kamu kok. Ya, dan kemudian dia akan nggak bisa jalan sampai dia pikirin ada kendaraan yang seperti ini bisa membuat dia kemana-mana. Dia nyisir gimana ya? Dia bikin tuh sisir kayak gini, dia gini sendiri. Sisirnya tuh kayak paten atau pakai apa tuh namanya gagang yang sudah nggak bisa goyang, dia gini sendiri ya. Dan dia tetap semangat. Tuh Tuhan tuh senang tuh orang yang tidak frustasi dan terus mau melakukan sesuatu yang benar. Terus ya, lihatin, dia bisa berenang, dia bisa main golf, dia bisa selancar, kamu bisa selancar nah bisa. Dia mau lakukan itu karena dia tahu kalau Tuhan kasih saya hidup, saya harus benar-benar mau melakukan sesuatu yang baik, bukan habisin hidup kamu dengan bermain game. Dengerin, hidup kamu jangan dihabisin dengan gadget terus tiap hari game. Emangnya suatu saat Tuhan nanya kamu, berapa lama kamu main gadget? Aku bangga dengan kamu. Enggak lah, batasin waktu main gadget, karena Tuhan kasih kamu hidup di dunia ini bukan menghabiskan hidupmu dengan bermain gadget begitu tuh. Latihlah sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat kamu kan. Bukan medsos terus. Apalagi kamu itu nanti lihat medsos, nanti orang kasih kamu dislike, kamu kecewa. Ngapain kamu ukur diri kamu dari medsos? Ukur diri kamu dari Tuhan loh. Tuhan yang kasih like buat kamu. Kayak begitu. Ya, ini buat anak-anak remaja ya. Nah, dia bisa sampai main golf, dia luar biasa. Dan dia sampai keliling dunia. Tuhan kasih dia kepercayaan. Kenapa ya sampai Tuhan kasih dia keliling dunia? Ternyata dia mengunjungi sekolah-sekolah. Dia bilang sama anak-anak, anak-anak, lihat saya nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi saya bisa berhasil. Kamu komplit, kamu pasti bisa berhasil. Sampai dia ke Afrika, ya, sampai ada satu ibu-ibu peluk dia dan berkata, nih, thank you, terima kasih. Dan dia sudah mengunjungi 3 juta orang, 44 negara, dan terus bertambah orang. Sudah tahun berapa tuh Rosroni dapat ininya, dapat ceritanya, ya terus dipakai Tuhan jadi berkat. Jadi ingat anak-anak, Tuhan ingin pakai kamu jadi berkat. Nanti kamu menjadi dewasa, kamu menjadi besar, pakai hidupmu dengan baik. Jangan ikut pergaulan yang nggak baik. Kalau orang nawarin sesuatu yang nggak baik, jangan lakukan itu. Jangan kasih Kevin. Kita belajar, Nick itu dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Oke? Dan dia bisa berkeluarga kayak kira-kira ya. Ada orang yang mau dia kayak, ada perempuan yang mau jadi istrinya nggak ya? Bisa jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kita lihat. Dia menikah nih, punya 4 anak, Nick dan keluarganya. Ya, Tuhan kasih dia seorang istri yang cantik, yang bisa menemani dia, dan 4 anak yang cantik dan cakep. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Gini nih, kadang mustahil bagi Tuhan. Terus, kalau kamu mengasihi Yesus, Tuhan mengatakan apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu cuma satu, lakukan yang Tuhan mau di Alkitab. Udah, yang Lause ngajarin hari Minggu, lakukan itu kamu mengasihi aku.
bukan melakukan yang orang-orang lain ajarkan yang nggak benar. Nggak usah. Sekali lagi, kalau kamu dikatakan, hei nggak berani, karena ditantang melakukan yang nggak benar, jangan takut. Saya berani, karena saya lakukan itu buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, anak-anak, kalau kamu percaya Yesus, kamu mengasihi Yesus, lakukan yang Tuhan mau. Itu firman Tuhan bilang. Jadi, apa yang kamu selesai kerjakan, lakukan itu. Itu kamu mengasihi Yesus. Ya, nggak perlu kamu mengatakan, tapi aku keadaannya begini, bandingkan diri kamu dengan orang lain. Nggak perlu. Karena Tuhan mengasihi kamu, dan Tuhan ingin kamu mengasihi Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Oke? Yuk kita berdoa ya. Kita minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk, tundukkan kepala, lipatkan tangan. Saya pengen kamu sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, nggak ada yang ribut. Berjanji pada Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihimu. Tolong saya Tuhan. Kalau saya selama ini menjalani hidup saya dan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, saya minta ampun Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saya akan menjadi orang yang berani di hadapan-Mu, melakukan yang Tuhan mau. Tuhan, tolong saya. Kalau saya pernah menjadi anak yang kurang ajar sama papa mama, hari ini saya mau belajar untuk mentaati mereka, tidak melawan mereka, tidak kurang ajar sama mereka. Dan para remaja, kalau hari ini kamu pernah ditantang oleh teman-teman kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan kau melakukan itu, hari ini kau belajar, Bapak Tuhan, aku benar-benar ingin hidup mengasihi-Mu. Aku mau berani melakukan kebenaran-Mu, tidak takut meskipun temanku mengatakan aku pengecut, aku orang bodoh, atau aku diejek, karena aku melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Sentuh hatiku Bapak, hamba serahkan semua anak-anak ini dalam tangan-Mu. Mereka sudah mendengarkan firman-Mu. Berdoa Tuhan supaya mereka belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mereka juga boleh belajar untuk taat pada Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak-Mu yang berani melakukan yang benar, sehingga Tuhan mereka bisa menjadi berkat bagi teman-teman mereka, dan orang boleh mengenal Yesus satu-satunya Tuhan lewat kehidupan anak-anak-Mu. Tingkah laku mereka jadi berkat di keluarga, berkat di teman-teman mereka, berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih berkati ya Tuhan selama minggu tempat ini. Kalau saya sudah mengajar, biarlah itu akan dihidupi oleh anak-anak. Tuhan berkati keluarga daripada anak-anak Tuhan, supaya papa mama mereka juga boleh mengenal Engkau yang percaya Yesus, dan juga yang mengenal Engkau dan percaya Yesus, papa mama mereka bisa menjadi teladan iman buat mereka. Berkatilah Tuhan pelayanan tempat ini. Kami ingin Tuhan pelayanan di sini boleh semakin bertumbuh, dan anak-anak di sini bukan hanya sekedar datang sekolah minggu, tapi menjadi pelaku firman Tuhan karena mereka mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati ya anak-anak, dan jadilah orang yang berani bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, Pastor.